Salam kembali dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita mau membahas tentang Formula E kembali yang sempat hilang, senyap, sunyi. Entah kemana arahnya kita tidak tahu. Kemarin muncul pemberitaan dari koran Tempo. Saya mengutip dua berita yang paling dinaikkan di sini. Yang pertama, satu persatu pejabat KPK yang bertentangan dengan Firly Bahuri dalam kasus pengusutan Formula E tersingkir. Yang kedua, yang saya lihat di sini, Direktur Penyelidikan Endar Priantoro pada Jumat 31 Maret 2023, pimpinan KPK dikabarkan tetap memaksakan agar kasus membidik mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini naik ke tahap penyidikan. Ini menarik sekali. Kalau perkara ini naik ke tahap penyidikan, artinya telah ditemukan unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi, merugikan keuangan negara, dan tinggal mencari siapa pelaku, siapa tersangka dari perbuatan tersebut. Ini menarik kita bahas karena beberapa waktu kasus Formula E ini hampir hilang dari peredaran. Publik tidak tahu arahnya meskipun publik mendesak KPK, bahkan publik banyak mengecam KPK yang terlihat tidak serius menyelesaikan dan menuntaskan perkara ini. Bahkan Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam pernah mengungkap bahwa KPK agak terganggu melaksanakan penyelidikan ini karena dikait-kaitkan dengan politik. Kita tahu semua Anies Baswedan saat ini sebagai mantan gubernur memang digadang-gadang sebagai salah satu kandidat bakal calon presiden 2024 nanti. Tapi apakah dia akan menjadi capres resmi? Kita tidak tahu, meskipun saya berkeyakinan bahwa dia tidak akan pernah menjadi capres. Kita kembali ke Formula E. Kasus Formula E ini kasus lama, menggunakan APBD yang tidak seharusnya boleh digunakan untuk perlombaan-perlombaan seperti ini. Harusnya menggunakan sponsor, tetapi Anies Baswedan sebagai gubernur memaksakan kehendaknya menggunakan APBD ratusan miliar, bahkan membayar fee terhadap pemilik event penyelenggaraan ini ratusan miliar, asuransi dan lain-lain, persiapan venue, menghabiskan triliunan rupiah. Tetapi apa dampaknya? Tidak jelas. Selain dampak yang tidak jelas terhadap ekonomi, yang patut diduga di sini ada markup harga terhadap fee Formula E dan lain-lainnya. Nah, ini yang harus diselidiki selain terkait dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan dan ketentuan dalam pemerintahan daerah. Nah, apakah KPK memang serius akan menaikkan perkara ini kepada penyidikan? Saya sangat berharap apapun dan siapapun di negeri ini harus tunduk kepada hukum. Kalau memang KPK menaikkan status perkara ini menjadi penyidikan, semua harus menerima situasi dan kenyataan bahwa ini murni terkait dengan penegakan hukum dan bukan politis. Terutama kepada para pendukung Anies Baswedan, jangan mempolitisasi ini menjadi seolah-olah kriminalisasi ingin menjegal, menghambat Anies Baswedan. Tidak, siapapun yang tersangkut dengan korupsi harus diproses hukum, harus dihukum karena korupsi adalah musuh negara ini. Jadi jangan satu pihak pendukung Anies Baswedan terhadap koruptor yang lain galak, tapi kepada Anies Baswedan akhirnya menuding kriminalisasi. Kita harus fair, adil dalam hal ini. Kita dukung saja kalau memang Anies Baswedan nanti tidak terbukti, ya namanya akan dibersihkan. Tapi kalau terbukti harus dihukum. Jadi ayo saya mengajak kita semua mendukung KPK. Kali ini saya tegas meminta kepada KPK untuk menentukan sikap dan memutuskan secepatnya apakah ini naik ke penyidikan atau tidak. Karena kalau tidak, segera hentikan kasus ini. Jangan juga mencemari nama orang, tidak baik. Tapi kalau memang buktinya terpenuhi, segera naikkan, usut. Kalaupun Anies Baswedan menjadi tersangka, tersangkakan segera, tahan dan tangkap. Itu yang penting. Tetapi kalau memang dia tidak terlibat, bersihkan namanya bahwa kasus ini tidak ada korupsi. Cukup sampai di situ. Jadi jangan digantung bahwa seolah-olah penanganan kasus ini terhambat karena isu politik. Saya berharap KPK akan bernyali, berani untuk menegakkan hukum di negara ini, memberantas korupsi dengan benar dan tidak terpengaruh oleh intervensi politik apapun. Kalaupun pendukung Anies Baswedan ribut, ya biasa itu. Demo, biasa itu. Tidak masalah, hak demokrasi. Tetapi lanjutkan proses hukum hingga di pengadilan kalau memang bukti-buktinya memenuhi. Hentikan kalau memang tidak memenuhi. Saran saya seperti itu. Terima kasih, salam dari saya Ferdinand Hutahayan.